Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis Advance Kampus Seni Lukis Painting Explorer. Malam ini kita ketemu di dalam kuliah seni lukis Advance dan nanti kita akan melihat karya Mas Fauzi maupun Mas Gede Kustrita. Juga saya tunggu teman-teman yang lain yang akan mengirimkan karya. Baik, rekan-rekan kita presensi dulu mahasiswa Painting Explorer yang ada di kelas kuliah seni lukis Advance. Ada Mas Ahmad Fauzi, ada Mas Edi Santoso, Mas Badrul Zaman, Mbak Evana, Mas Deko Strita, dan Mas Congput. Baik, rekan-rekan. Dan ini kelas kita. Sekarang kita lihat dulu karya Mas. Nah, ini balik lagi. Bentar. Ini milik tadi sudah saya buka. Nah, ini milik Mas Fauzi. Judulnya Otak Otoriter. Ini ada satu karya dengan 2 detail. Otak otoriter 72 cm kali 59 cm. Berarti karya yang dipakai yang ini. Ini karya detailnya. Nah, ini karya keseluruhannya. Ini karya detailnya. Ini juga detailnya ya. Detail di bagian bawah. Ini di bagian tengah. Lalu yang ini karya Mas Kustrita ya. Karya Mas Kustrita. Semoga nanti Mas Congput juga mengirimkan ya. Kemarin sudah mulai proses, kita lihat di grup WA, Mas Congput sudah mulai proses berkarya. Karya Mas Kus. Baik, alhamdulillah Mas Kustrita juga sudah ada di kelas. Malam Pak Denny dan kawan-kawan hadir. Terima kasih banyak Mas Kustrita ya. Terus kita baca dulu nggih. Otak Otoriter, Cat Akrilik di Kanvas 2024, subjek materinya pemikiran makhluk. Konten karya ini terinspirasi dari keadaan yang tengah berlangsung di negeri Pinocchio, di mana sang raja Pinocchio yang berpemikiran otoriter tak sudi melepaskan jabatannya untuk orang lain, selain keluarga atau anaknya. Sedangkan masa pemilu sudah tiba dan sudah saatnya berganti. Kepemimpinan berbagai cara ia lakukan agar bisa mewujudkan keinginannya. Mulai dari cawe-cawe sampai mempermainkan rakyat yang memberinya mandat dengan bansos yang dipolitisasi. Ini kalau mau kita koreksi cara penulisannya, ada beberapa nih, misalnya kalau cawe-cawe ini pakai tanda hubung, nah gitu ya. Dipolitisasi disambung. Tapi ya udah nggak apa-apa ya. Bisa aja kalau Mas Fauzi mau menulis yang untuk di pameran tunggal lah ya. Kita benar-benar cek ya. Secara garis besar akademisi politik di negeri ini mengkritik perilakunya, namun sepertinya dia kukuh merasa suci dan tak mau mendengar kritikan yang dilayangkan rakyat. Sedangkan kerajaannya sudah rusak. Dalam perwujudannya saya visualkan keadaan negeri ini dengan langit yang gelap sebagai wakil dari keadaan miris yang tengah berlangsung. Raja yang mengikatkan kakinya ke kursi menjadi tanda raja yang tidak mau lengser. Tangan yang menarik sebagian representasi waktunya turun, tangan besi di kepala untuk mewakili pemikirannya. Untuk mewakili pemikiran otoriter, politisasi bansos diwakili mainan, kritik yang diabaikan diwakili jepitan mikrofon, dan kerajaan yang sudah rusak saya gunakan sebagai background. Mohon masukannya Pak. Dan saya izin dari Denny dan teman-teman izin belum kirim karya. Oke Mas Congput.
Kalau gitu kita ini ya, coba baca milik Mas Kus cerita ya. Ini siapa tahu nanti Mas Fauzi pas kita bahas pas sudah hadir ya. Tapi sekilas saya lihat ini sudah luar biasa ya. Kesan enak banget ya. Bermain-main dengan visual sudah enak ya. Apa ini bangunan-bangunan terasa sudah putih tapi kelihatan rusak, apik banget iki. Iki main-main apa istilahnya ornamennya ini juga sangat-sangat menarik ya, apik banget Mas Waji, menarik ya. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Sekarang kita ke Mas Kus cerita dulu. Semoga nanti pas kita bahas Mas Fauzi sudah masuk di kelasnya. Mas Dekusita, view deskripsinya muncul kepotong, Pak. Bisa dimunculkan di full. Oh, oke. Okay. Oh, baik, baik. Oh, iya, iya. Oke, Mas Dekusita, terima kasih. Tapi lebih kecil nggak apa-apa ya? Nih. Oke. Ini agak kecil tapi ya. Ini kalau apa? Kalau kelihatan semua segini ya, lebih kecil ya, nggak apa-apa ya Mas Gus ya. Oke, nanti iya. Atau mungkin nanti coba tak, ya udah sementara gini dulu aja ya. Baik, biar kelihatan semuanya. Kita baca milik Mas Gus ceritanya. Ini karyanya, ini yang dengan figura. Luar biasa ya, Mas Gus cerita begitu karya jadi langsung siap di figura, siap pameran tunggal. Mas Comput, mohon maaf Pak, malam ini belum kirim karya yang proses kemarin untuk kelas elemen. Ya oke Pak, oke ya. Nama Deko cerita, judul Brick Lines, eksplorasi 060. Ukuran 70 kali 90, cat akrilik dan spidol di kanvas. Subjek materinya menyusun pembentukan lukisan dari kombinasi garis, warna, dan cara yang terkontrol dan tidak terkontrol. Kontennya mencoba membenturkan objek garis-garis bertumpuk tak beraturan pada sebagian area cipratan untuk melihat perbandingan chaos, keruwetan, dan atau kekotoran yang dihasilkan. Membentuk objek garis-garis bertumpuk tak beraturan ya. Ini maksudnya ya. Tapi tetap memberi ruang kosong dan sedikit efek cahaya secara sederhana sebagai center of interest yang keduanya sekaligus untuk meredam benturan yang terjadi. Ini Mas Kestrita tampil berbeda ya. Jadi begini, saya sangat senang ya Mas Kestrita mampu mengeksplorasi karya-karya seperti ini dengan penuh penuh variasi ya. Kemarin dengan ini berbeda, tapi tetap saja benang merahnya terasa. Jadi kalau misalnya, ini saya tetap menyarankan ya, Mas Gus cerita pameran tunggal dengan saurunge apa gitu nih, saurunge nek wong nikahan itu gini, lamaran, terus kesuwen itu nek istilah wong Jawa kena dem, gitu, kena dem. Kena demki marak ke ora sida ya, wis lamaran ora sida. Nah, saya tetap menyarankan ya, Mas Kustrita, Mas Fauzi sedang dalam proses ya, insya Allah. Mas Kustrita, apalagi kalau saya melihat karya-karya yang seperti ini, ini kan karya-karya yang udah final ya, karya-karya yang sudah jadilah uja istimewa. Ini memang sudah layak dipamerkan. Apalagi karya-karya yang memiliki nuansa yang sama, terlihat Kustritanya. Wah, ini langsung konangan ya, lukisannya Kustrita gitu. Namun di dalamnya juga penuh ragam bentuk visual.
kemarin itu juga berbeda ya. Saya kemarin masih ingat yang paling atas itu tidak kena cahaya, cahayanya ada di belakangnya. Itu banyak dieksplorasi, tumpuk menumpuk, tapi yang kemarin berbeda. Nah ini hal baru lagi yang dieksplorasi adalah garis-garisnya ini. Ini menarik ya, menarik. Dan ini mulai terasa Mas Gus cerita ya, terutama pada cahaya ini di sini. Share kemarin membagikan di grup WA tentang referensi terbaru Mas Gus yaitu galaksi. Wah, kalau memang itu yang menjadi ide ya, itu bisa ditulis Mas Gus ya. Bisa ditulis bahkan dieksplorasi. Meskipun begini, sesuatu galaksi misalnya itu sifatnya bisa menjadi tema, bisa menjadi ide dalam pengertian itu hanya atau gini, bisa menjadi saya ulangi sesuatu yaitu contohnya galaksi itu dapat menjadi inspirasi, dapat juga menjadi tema atau menjadi hal yang diangkat, menjadi objek. Kalau dia menjadi inspirasi, galaksi menjadi inspirasi, itu nggak selalu harus seperti galaksi. Bisa jadi jauh, karena hanya inspirasi kan. Bisa jadi hanya diambil bentuknya, ambil warnanya, ambil komposisinya ya. Nah, ini sangat mungkin dimasukkan untuk karya-karya ini. Ini terasa. Apalagi ya, ini ada cahaya di tengah, terus ada merah. Itu sangat memungkinkan ya dieksplorasi ya. Bagus ya. Tetapi kalau dia sebagai ide atau sebagai tema atau sebagai objek apalagi, maka dia mesti ditangkap dan mesti orang tahu bahwa itu adalah lukisan tentang galaksi. Nah, Mas Gus cerita, saya pikir bisa menjadikan galaksi tadi untuk kedua-duanya bisa sih, tetapi mungkin akan lebih bebas, akan lebih leluasa ketika itu dijadikan sebagai ide, ya, gitu. Nah itu menarik. Ya oke Pak. Selamat malam Pak Dini dan teman-teman. Mas Edi Santoso. Selamat malam Mas Edi. Alhamdulillah ya, Mas Edi sudah hadir ya. Oke. Menarik sekali. Apa kira-kira yang bisa digarap lebih dari ini ya? Ya macam-macam ya. Termasuk misalnya bagaimana kalau kita memang ingin membuat ruang-ruang ini terasa ya, ini pilihan ya. Mungkin bisa memberikan kesan bahwa garis-garis hitam ini adalah suatu objek yang masif, juga bisa ya. Salah satu pilihan ya, tidak harus seperti itu. Bahwa ini objek masif ya, berarti terkena karena di sini ada bayangan, maka objek-objeknya ini terkena hukum bayangan ya. Ada yang terkena cahaya, ada yang kena bayangan. Itu salah satu aja ya. Salah satu yang dimungkinkan ya. Salah satu yang dimungkinkan. Ini tentang warnanya juga menarik ya. Saya lihat Mas Gus cerita juga dalam hal warna semakin berkembang. Saya sangat sekali lagi sesuai dengan apa yang Mas Gus cerita inginkan sendiri ya, yang kemarin dibagikan di grup WA. Itu akan bisa dieksplorasi macam-macam itu referensinya Mas Gus cerita terkait dengan galaksi itu di mana ya Mas Gus cerita kalau nggak salah ini pernah mengirimkan galaksi itu sangat-sangat unik itu warna komposisinya itu sangat unik ya galaksi. Oke, saya pikir saya untuk Mas Gus cerita tidak banyak berkomentar. Yang
perlu saya komentari, kecuali inilah. Ini hitamnya ini agak enak ya. Hitam yang ini ya, berbeda sendiri nih. Ini terasa satu, ini, oh cipratan ya, cipratan hitam. Ini seperti garis yang berbeda sendiri dan terlalu menutup merah ini ya. Terlalu menggaris merah ini ya. Nah, terus tanda tangannya mungkin perlu dipikirkan lagi Mas Gusrita ya. Ini tanda tangannya kalau yang kemarin banyak garis-garis itu memang agak mending ya, banyak garis-garis rapi ya. Tetapi ketika bentuknya lebih ekspresif seperti ini nih, tanda tangannya memang terlalu rapi ya. Mungkin bisa di tengah-tengahnya mungkin ya, tanda tangannya Mas Kusrita. Tapi kalau terlanjur sudah jadi ya bagaimana ya. Tapi mungkin caranya membuat ini pakai apa? Usahakan tetap pakai kuas ya, agar terasa geraknya. Karena ini ekspresifnya ya, garis ekspresif, spontanitas garisnya itu terasa banget. Ya, ketika dikomparasi dengan tanda tangan yang seperti ini, rasanya terlalu manis ini ya, anunya. Apa tanda tangannya terlalu rapi, kurang kurang harmoni dari tanda tangannya. Gitu ya, tapi wes A. A. Oh, luar biasa ya. Eksplorasi lagi mungkin apa? Mungkin bisa jadi bentuk kanvas, bisa jadi menyenggol-nyenggol uh, figura, bisa jadi melubangi, menyobek, atau mungkin sekali waktu mengeksplorasi dinding. Nek pameran tunggal wani ya. Dindingnya dieksplorasi, diciprati sisa. Jadi ono cipratan yang dari sini keluar. Seret. Pas di pameran ya. Di dinding ini gini. Ini terakhir sudah jadi, terakhir ciprat. Jret. Wah, nyiprat dinding siji wae aja kakean. Wah, itu ape. Oke, siapa next di perbaiki lagi. Oke, nggih. Di sini A ya. A. A. AB. A. 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 A 94-nya. Ketutup. Tuh. Ini masih sedikit. 94-nya. Apa tadi? Nah, ini dia. Oke, saya kembalikan. Nah, sekarang ke Mas Fauzi ya. Teman-teman, tadi kita sudah membaca ya karyanya Mas Fauzi tentang pemimpin yang judulnya langsung sebenarnya dari oh, bukan ya, dari Pinocchio-nya ini ya, sangat terasa ya. Tentang pemimpin yang banyak bohongnya ya kan. Pinocchio kan seringkali digambarkan sebagai kebohongan ya, karena kita semua tahu bahwa Pinocchio itu apa semakin dia berbohong semakin panjang. Nah gitu. Nah mungkin gini, sekarang saatnya bukan saatnya ya, pilihan Mas Fauzi begini ya. Ini pilihan. Sekarang saya apresiasi dulu dari segi visual ya. Ini dari segi visual wis penak banget Mas Fauzi ya. Ini bagus sekali ya. Ini ornamen ini bagus sekali. Ornamennya memperhatikan gelap terang juga. Warnanya juga enak ya. Ini tadi kan digambarkan sebagai apa gedung-gedung yang rusak gitu ya, gedung yang rusak. Bagus ya.
Oke. Terus beberapa simbol-simbol ya, seperti ini tadi semuanya diceritakan ya. Dan cara menulisnya benar ya. Cara menulisnya yaitu pertama tentang idenya, idenya tentang apa. Nah, terus perwujudannya bagaimana? Ini bagus ya. Cara menulisnya itu tepat ya. Bagaimana karya ini tentang apa ya? Tentang negeri Pinocchio yang pemimpinnya otoriter, yang dia tidak mau melepaskan jabatannya, yang jabatannya akan diturunkan pada anaknya, yang dia tidak mau dikritik dan sebagainya. Tentu kita paham apa tema ini terkait dengan persoalan politik yang sekarang sedang ramai, apalagi dengan adanya kritikan-kritikan apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi ya untuk rezim yang sedang berkuasa. Tentu kita semua akan tahu. Mungkin bisa begini, kalau kita mau lebih lebih tajam ya, lebih tajam dalam bahasa visual maksudnya. Kira-kira ini yang paling kuat pada bagian apa? Nah, gitu. Ini yang paling kuat atau bahasa visual yang paling mendukung pada bagian apa? Tentu pada Pinocchio-nya, ya kan? Yang maksudnya paling kuat itu dia akan langsung gampang ditebak atau dia langsung akan mengena. Yaitu tentang apa ya? Tentang Pinocchio. Tentang Pinocchio. Nah, ketika ini tentang Pinocchio, maka orang akan langsung menghubungkan panjangnya hidung Pinocchio dengan kebohongan. Ini kan itu cerita yang sudah masyhur ya, cerita yang sudah banyak diketahui. Semakin panjang hidung, semakin dia itu semakin berbohong. Itu yang paling tampak atau yang paling bisa dieksplorasi. Nah, sekarang bahasa visual itu seringkali untuk menunjukkan kejelasan atau menunjukkan ia berbicara lebih jelas atau lebih lantang, seringkali menggunakan hiperbola. Nah, hiperbola. Apa itu hiperbola? Hiperbola dilebih-lebihkan. Nah, sekarang karena yang paling mengena adalah hidungnya, ini kan yang lain kan menopang ya. Yang lain adalah menopang pemimpin yang berbohong ini kan, yang seperti Pinocchio, yaitu ditopang dengan misalnya kursi ya, kursi itu kekuasaan, langsung kena kan, satu kursi kekuasaan kok di situ Pinocchio, maka dia langsung kena. Nah sekarang bagaimana agar panjangnya bidung itu dieksplorasi, nah gitu kan. Sebenarnya yang memakai bahasa ini kan ini bukan pertama ya. Dulu di salah satu koran udah lama ya, koran Tempo itu, itu halus itu. Koran Tempo itu dia potretnya Jokowi ya. Ini bahasa visualnya sangat kena ya. Potretnya Jokowi, terus backgroundnya itu Pinocchio. Itu menarik sekali itu. Dari segi bahasa ungkap itu sangat di satu sisi mengena, orang langsung tahu maksudnya visual itu apa. Di sisi lain juga halus, ada halusnya, dia tidak langsung di hidungnya. Terus yang kedua nanti akan saya sampaikan juga ya, tentang karakter Pinocchio-nya ini yang kurang terasa ya. Karakter Pinocchio-nya ini kurang terasa. Ini lebih terasa sebagai Petro.
Nah, jadi perlu berhati-hati dalam pengertian Mas Fauzi studi visual. Ya. Pinocchio itu boneka kayu yang eh, hidungnya itu ditempelkan dan dia hidungnya akan semakin panjang. Saat ketika di hidungnya panjang memang dikutuk dia sedang menjadi manusia yang ketika berbohong akan semakin panjang. Tetapi kan dia identik dengan boneka kayu. Lah kalau ini hidungnya seperti ini dengan wajah seperti ini menunduk gini ya. Ini memang lebih ke arah Petro ya. Kita melihat ini hidungnya hidung Petro. Kalau hidung Pinocchio kan dia seperti apa? Tongkat kayu kan gitu. Nah, kita cek dulu ya. Sampul majalah Tempo Presiden Jokowi Pinocchio. Nah, ini kan halus ini. Ya, dia halus dalam pengertian dia tidak langsung mengatakan ini kan yang dipanjangkan bukan hidungnya Jokowi, yang dipanjangkan adalah hidungnya bayangannya kan gitu kan. Janji tinggal janji. Ini sangat mengena ya. Tapi kalau lukisan nggak perlu lah, nggak perlu di wajahnya nggak perlu disamakan ya. Ini sudah bagus ya. Kita nggak perlu gampang ini kalau kita mengkritik itu tidak menyebut nama itu aman ya, tidak kena delik ya. Ketika kita mengkritik, nah, kalau ini kan membahas orang lain ya, membahas orang lain yaitu Tempo. Nah kalau kita mengkritik tanpa menyebut nama itu relatif aman ya, tidak kena delik. Terus kalau di lukisan ya kita dengan judul aja udah cukup. Tapi kalau misalnya bisa membuat gestur yang terasa karakternya itu ya bisa aja. Oke, saya baca dulu ya, Mas Kusita. Yang universe mau ambil referensi dari segi warna Pak. Kalau kebentukannya masih explore terus. Oke, Mas ya. Paling pas nanti sampai tugas ke 100 baru ambil 20%, dari 25% siap mau pameran tunggal. Weh, asik ya. Berarti ini Mas Kus sudah siap mengkurasi diri sendiri, bagus ya. Masih kurang 30, siap kejar Pak. Oke, Mas Kus cerita. Terus gini, sekarang bagaimana kira-kira agar ini lebih terasa Pinocchio ya. Kalau majalah Tempo ini kan langsung kena ya, langsung kena. Ini apalagi judulnya janji tinggal janji, langsung kena ini. Nah sekarang bagaimana ini terasa sebagai Pinocchio? Bisa jadi begini Mas Fauzi. Yang kita eksplorasi memang hidungnya, misalnya orang ini ya dengan kanvas potret ya, landscape ya, kanvasnya. Kalau ini kan berdiri ya, vertikal potret. Nah, landscape itu. Terus si pemimpinnya ini ada di kiri gitu. Nah, terus dia hidungnya sangat panjang ya, panjang sekali. Yang itu hidungnya memang dibuat karakter kayu gitu ya, karena ini kan Pinocchio ya, boneka kayu. Nah, terus di tiap-tiap hidungnya itu, misalnya panjang gini, di hidungnya itu tergelantung berbagai macam janji-janjinya yang mungkin nanti Mas Hoyi perlu di studi lagi ya, janjinya apa gitu ya. Misalnya entah itu dikaitkan dengan IKN lah, dikaitkan dengan apa misalnya ya, yang itu berkelantungan. Nah yang paling pojok gitu ya, rada jengat gitu ya, rada jengat,
itu bergelantungan anak Pinocchio. Wah, gitu kan. Anak Pinocchio yang hidungnya juga panjang tapi belum sepanjang bapaknya misalnya gitu. Wah, itu akan lebih bisa kentara. Intinya cobalah mencari bahasa ungkap hiperbola ya. Bahasa ungkap hiperbola untuk mengatakan sesuatu yang akan dijadikan fokus ya, yang akan dijadikan fokus. Kalau ini kan memang orang belum terlalu tahu ya ceritanya kecuali kita membaca deskripsinya ya. Kalau membaca deskripsi kan berbeda ya. Kalau otoriter kan misalnya Pinocchio otoriter gitu ya. Judulnya kan lebih langsung mengena. Pinocchio otoriter misalnya. Terus dia posisinya memang benar-benar hidung Pinocchio. Karena Pinocchio itu dia khas kan. Kita nulis Pinocchio gitu aja wis mesti gambare khas ya kan, boneka kayu kan. Dia pasti akan naik, cenderung naik kan. Karena apa? Karena kalau dia turun dia terasa ora urip. Maksudnya nggak hidup itu dia itu kan berat kan. Berat itu kan akan dicoba disangga kan. Maka bentuk-bentuknya dia akan cenderung naik ya. Untuk menunjukkan panjangnya itu justru dia dinaikkan kan. Nah, semuanya kan naik kan, posisinya naik itu. Posisinya naik. Ini hidung-hidung panjang itu justru posisinya dinaikkan. Nah, kan semuanya berusaha dia naik posisinya. Nah, kalau turun seperti ini ya, kayak keberatan hidung gitu ya. Itu kurang terasa ya, kurang terasa. Apalagi kalau kita lihat ya, deformasinya bentuknya Mas Fauzi ya, deformasinya itu kan cenderung distorsi kan. Deformasinya distorsi ya, itu dipanjang-panjangkan. Bentuknya dipanjang-panjangkan ya, termasuk tangan ini kan dipanjang-panjangkan. Nah, ketika dipanjang-panjangkan terus di sini ada hidung panjang yang tidak terlalu kentara. Nah, itu dia kurang terdeteksi sebagai suatu tema utama. Nah, kalau dia memang dijadikan tema utama tadi ya, pakai hiperbola. Hiperbola itu dilebih-lebihkan. Maka dia akan menjadi center of interest, tema. Bahwa yang sedang dibahas adalah itu. Wah, ngono. Tapi ini apik banget Mas, Mas ya. Dari segi visual sampai ya. Oke. Ini. Ini sama 94 ya. Oke. Gitu nggih, Mas Fauzi ya. Jadi cobalah pelajaran hari ini ya. Cobalah membuat bahasa ungkap hiperbola. Kalau Mas Fauzi seneng bahasa-bahasa seperti ini, apalagi kritik itu kan seringkali hiperbola. Wah, detailnya apa-apa. Detailnya apa banget ya, Mas. Keren nih. Pameran. Oh, ini anaknya ya. Anaknya. Keren nih. Wah, segera Mas. Segera. Wes. Beres. Tak tunggu kabar ya Mas ya. Nanti kalau nggak mau di sini ya Japri, saya tunggu kabar terbaru tentang pameran tunggal Mas Fauzi gimana. Oke, rekan-rekan Painting Explorer, itu kelas kita malam ini. Terima kasih sudah mengikuti kuliah ini ya. Segera tampil Om Fauzi ya, kita dukung bareng-bareng ya.
Mas Woji bener ya, nanti tolong saya dikabari progresnya. Saya penuh tanda tanya ini untuk Mas Woji ya. Terima kasih sudah mengikuti kuliah ini. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud. Gabung Kampus Seni Lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud. Ini gabung Kampus Seni Lukis Painting. Nah, ada teman baru Mas Denny Satria ya, Mas Denny Satria. Selamat bergabung kembali ya, Mas Denis Satrio. Saya suka konsepnya. Terima kasih banyak Mas Denis ya. Oke, siap explore dan segera nyiapkan pameran tunggal. Sama-sama. Saya tunggu pameran tunggalnya Mas Dekus Cerita. Mas Denis dan juga teman-teman, saya tunggu juga ya pamerannya. Jangan lupa siapkan karya untuk pameran Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud. Sekali lagi, sekarang bener nih. Terima kasih, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud. Gabung Kampus Seni Lukis Painting Explorer, kampus